Pak Agus, Kepala SMK TI Kartika Cendekia Projo. Kami tadi sempat melihat suasana sekolah yang ramai dengan beberapa kunjungan untuk sepertinya murid baru ya Pak. Bisa dijelaskan mengenai seleksi penerimaan murid baru Pak? Iya, terima kasih. Betul, SMK TI sudah membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 yang kita mulai dari bulan Maret 2025 kemarin untuk tahap 1 sampai dengan bulan Mei, pertengahan Mei ini untuk tahap 1. Alhamdulillah di SPMB ini kita memerlukan atau membutuhkan sejumlah siswa 144 dari dua jurusan yang ada. Dari dua jurusan, yaitu adalah jurusan Desain Komunikasi Visual dan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi atau TCKT. Nah, masing-masing jurusan tadi itu membutuhkan murid atau calon siswa 72 anak. Jadi kalikan 2 itu juga 144. Sejauh ini sudah berapa Pak yang mendaftar? Ya, untuk pendaftar sudah ada di angka 90-an. Tetapi setelah kita lakukan seleksi, proses seleksi untuk tahap 1 atau gelombang 1 itu sudah terpenuhi 72 anak. Kenapa tidak tetap harus seleksi Pak? Tidak semua harus ada seleksi. Tidak serta-merta mengambil semua ya Pak? Tidak kita ambil semuanya. Kenapa harus ada seleksi? Karena kita di tempat kami kita lakukan beasiswa kepada seluruh peserta didik. Ya, beasiswanya apa? Berupa uang gedung, kita tidak pungut biaya. Ya. Kemudian asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester. Kalau dulu mid semester dan akhir semester itu kita tidak pungut biaya. Kemudian uang pengembangan diri atau uang praktek kita juga tidak pungut biaya. Artinya atas beasiswa tadi kami ingin mendapatkan betul-betul anak yang apa? Bukan yang nilai terbaik, tapi anak yang memang niat untuk sekolah, niat untuk sekolah gitu ya, yang kita pilih. Jadi kami ulangi Pak, menjadi kata kunci di TI ini sebetulnya jangan khawatir kalau misalnya terkendala biaya Pak ya. Oh iya, insya Allah, betul. Biaya kita ringankan seringan-ringan mungkin, ya. Itu artinya dengan beasiswa tadi, uang gedung itu kita beasiswai selama 3 tahun, kita tidak pungut. Kemudian uang praktek juga kita tidak pungut, uang pengembangan diri untuk ekstra dan lainnya kita tidak pungut. Mid semester dan semester, dulu bahasanya mid semester dan semester, sekarang asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester juga kita tidak pungut. Termasuk calon murid yang nilainya juga dari SMP kurang pun jangan khawatir Pak. Jangan khawatir, mohon maaf, secara akademik mungkin dia ada kekurangan ya. Tapi non akademik semangat gitu kan ya, dia ada attitude, karakter bagus. Mungkin kita ingin merubah anak dengan bukan bertaruhlah kali itu ya, maksudnya gini, kita ingin memberikan pemahaman, Mas Mbak, bahwa kamu anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu, kamu secara akademik katakan ya, secara akademik kurang menguasai atau kurang bagus. Yuk, dengan semangat kamu sekolah, kamu niat sekolah, di sini belajar. Ada keinginan yang kita punya adalah ada keinginan untuk kamu sekolah atau belajar, dan dengan sekolah dan belajar itu insya Allah akan merubah masa depan kamu. Dengan sekolah atau belajar ya akan merubah masa depan kamu. Tentunya pembelajaran di SMP dan SMK berbeda. Kalau di SMK adalah nanti lebih banyak praktikumnya atau project based learning, karena pembelajaran melalui Cek Factory di tempat kami ada TPKFB lah. Anak mungkin yang tadinya mohon maaf secara matematikanya kurang, kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya kurang lah, nanti dengan dia passionnya jurusan DKP atau TKC, kita melakukan pembelajaran berbasis proyek karena kita bersama dengan industri untuk pembelajarannya, anak akan mendapatkan passion itu muncul dan dia akan enjoy. Nah, setelah enjoy, dia menjaga sikap karakternya, soft skillnya dia bagus. Nah, insya Allah selama 3 tahun bagus, PKL nanti di industri selama 6 bulan, industrinya cocok, akan diambil. Contoh kami adalah yang tahun ini, yang tahun ajaran ini, anak PKL kelas 12 ini 32 anak. Kita PKL dari bulan Desember sampai dengan April kemarin, itu dia belum selesai PKL langsung direkrut oleh industri. Jadi belum lulus langsung direkrut. Karena apa? Secara soft skillnya bagus, karakternya bagus. Itu memang jadi pembinaan utama kita ya, betul, karakter sikap. Betul, karena kita penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau OSP itu kita menggandeng industri. Nah, apa yang industri butuhkan kita masukkan dalam kurikulum. Apa yang dibutuhkan industri sekarang ternyata hampir 70-80% itu soft skill, bukan hard skill. Hard skill itu keterampilan satu jurusan, tapi
Tapi kalau soft skill itu karakter, attitude, sopan santun, gitu ya. Kemudian rohaninya, maksudnya kalau Islam ya sholatnya bagus, begitulah. Itu ya, dan itu pun sekarang oleh pihak TNI Polri kan diapresiasi. Pendaftaran calon, pendaftar TNI Polri adalah apa? Hafiz, apa Al-Quran, ngaji, itu kan seleksi khusus. Nah itu kita menerima itu, tapi secara soft skill. Untuk pembinaannya Pak Agus dan jajaran siapa ya untuk keterampilan khusus soft skill ini? Oh iya, karena apa? Kita udah siap Pak ya? Kita siap, karena itu muatan atau masukan dari industri. Kemudian dalam pembelajaran kita undang praktisi atau expert dari industri datang sekolah. Itu ada 2 yang kita undang, materi maksudnya. Kalau personalnya bisa 1 orang, tapi bisa memberikan 2. Satu apa? Mengajari tentang soft skill. Nah, yang biasanya kalau yang datang mengajari soft skill itu manajer HRD yang datang ke sekolah. Itu manajer HRD dia turun langsung gitu, memberikan Mas, kalau kamu di industri itu saya seleksi calon pekerja yang saya tes itu apa A, B, dan itu HRD manajer. Beliau tahu itu soft skill apa calon pelamar. Nah, setelah soft skill diberikan materi penguatan, barulah hard skill. Nah, jurusannya apa? Desain, komunikasi visual, semua apa, fotografi. Nah, kita datangkan expert atau pakar praktisi yang fotografi. Kamu apa? Videografi ya. Kita datangkan videografi. Kamu apa nanti desainer presenter. Kita datangkan desainer. Nah, itu nanti klasifikasinya sendiri-sendiri. Awal belakangnya penyusunan kurikulum kita susun bersama industri, kita terapkan praktisi pengajar ke sini, nanti guru magang ke sana, anak PKL di sana, itu develop. Jadi sebelum anak datang PKL ke industri 6 bulan, dia budaya industri itu sudah mendapatkan. Kira-kira begitu. Pak Agus, terakhir Pak Agus, pesannya apa ini khusus Pak Agus selaku Kepala SMKTI Kartika Cendekia ini untuk semua anak-anak didik ini agar tadi utamanya adalah karakter yang diupayakan maksimal. Ya. Jadi problematika soft skill itu mungkin dirasakan pemerintah sebenarnya dari dulu lah. Pembelajaran kurikulum dari zaman dulu itu penguatan karakter sudah ada. Namun terasa betul efeknya adalah pasca COVID atau pandemi. Dengan pembelajaran daring atau online adalah kita guru sebagai pendidik, bukan mengajar ya, tapi sebagai pendidik itu tidak bisa transfer ilmu terkait dengan pendidiknya. Kalau mengajarnya bisa tersampaikan materi, tapi pendidiknya itu karena kita tidak tatap muka gitu kan ya. Apa mendidik ya? Berarti kaitannya dengan sosial tadi, unggah-ungguh, sopan santun, adab lebih utama dari ilmu begitu kan ya. Barulah nanti kaitannya dengan penguatan karakter keagamaan sesuai dengan agama masing-masing begitu. Di tempat kami ada yang non muslim banyak. Jadi kita berikan haknya anak mendapatkan materi pembelajaran sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, pesan kami kepada para calon peserta didik atau anak-anak lulusan SMP atau MTS tahun ajaran 425 di SMP dimanapun berada, yang pertama adalah lanjutkan studi, dukung program pemerintah wajib belajar 12 tahun dimanapun ya, sesuai dengan passionnya. Kamu di SMA silahkan milih SMA, pengen SMK silahkan milih SMK, wajib ya 12 tahun, kita harus kesian itu. Yang kedua adalah niat sekolah itu harus dijiwai, karena kalau tidak menjiwai, mohon maaf kalau sekolah hanya umbyang-umbyung itu temannya kesana, itu berarti tidak niat sekolah. Karena apa? Kalau tidak niat, nanti proses pembelajaran dia menempuh, belum jangankan 1 semester atau 1 tahun di kelas guru, masuk 2-3 bulan sudah akan tersiksa akan terfilter secara otomatis ya, dia secara batinnya tersiksa karena tidak cocok gitu. Ada yang bilang kalau di SMK jurusannya salah jurusan, pengennya di jurusan listrik, masuknya jurusan otomotif, pengennya jurusan TKJ, masuknya jurusan akuntansi, itu biasanya terjadi gitu. Yang kedua adalah memang anak ini jurusan sekolah di SMK, tapi orang tuanya ingin masuk di SMA. Kenapa? Nyatanya kuliah, padahal di SMK juga bisa kuliah. Jadi itu kata kunci adalah niat untuk sekolah, kuatkan soft skillnya. Hard skill akademik bisa dicari gitu. Artinya kalau soft skill itu adalah budaya di mana? Dari rumah, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, Tridharma pendidikan itu kan Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan terutama di rumah dulu gitu kan, di rumah
di sekolah dan di masyarakat itu nggak bisa lepas. Jangan dipaksakan pendidikan di sekolah saja dong. Orang tua itu kita di sekolah hanya 10 jam, orang tua berapa jam di rumah berapa kita. Masyarakat juga ada. Masyarakat jangan abe, ada anaknya, ada tetangganya itu mohon maaf anak sekolah jam 19 malam sampai jam 21-22 kalau tidak di rumah keluyuran artinya atau nongkrong, berarti masyarakat harus ikut berperan mengingatkan mas itu peran. Nah setelah niat sekolah kuatkan soft skill ibadahnya, kemudian adalah apa, passionmu itu digali dan dicari, kamu suka di bidang apa itu kata kunci. Jangan khawatir kaitan dengan biaya. Soal nilai kepintaran bisa nilai itu bisa dicari di orang, gitu ya. Akademik itu bisa dicari di orang. Kepintaran hard skill-nya itu juga bisa dipelajari. Tetapi soft skill tadi yang itu adalah harus dari hati, harus membudayakan di sekolah, di rumah dan di pasar. Terima kasih Pak Agus, ini pembelajaran sangat utama mendasar mengenai spiritual yang harus dikuatkan, karakter yang harus dikuatkan. Terima kasih Pak Agus.